dipersembahkan oleh Keluar pakai sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kematian diplomat Deplu menimbulkan babak baru. Keluarga mulai protes dan meminta kepada Presiden Kapolri agar kasusnya dibuka kembali. Keluarga tidak yakin bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri. Ada apa? Kenapa disembunyikan fakta bahwa malam kejadian istri almarhum sampai 7 kali telepon Polsek Menteng? Belum lagi ada kiriman amplop berisi bunga Kamboja dan lain-lain. Dan ada lagi yang sangat-sangat menimbulkan kecurigaan. Mana ada orang bunuh diri melukai tubuhnya dulu baru memasukkan lakban sama plastik resek di mukanya. Ada apa? Siapa yang dilindungi? Kenapa polisi begitu cepat mengatakan bahwa kematian diplomat adalah karena bunuh diri? Inilah Hot Room, babak baru kematian diplomat Kemlu Arya Daru. Babak baru kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru kembali mengemuka. Keluarga kini mempertanyakan sejumlah kejanggalan yang hingga kini belum terjawab. Pihak keluarga menilai ada ketidaksesuaian antara kronologi resmi dengan sejumlah fakta di lapangan. Dari kondisi jenazah, waktu kematian, hingga dokumen yang disampaikan aparat. Sejumlah fakta baru juga terungkap, termasuk rekaman komunikasi terakhir Arya sebelum ditemukan tidak bernyawa. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon beberapa dinyatakan Bapak bisa ketika wakil menterinya juga dilakukan menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Keluarga meminta transparansi penuh, mendesak aparat penegak hukum dan Kemlu membuka hasil penyelidikan secara utuh. Mereka khawatir kasus ini berakhir tanpa kejelasan. Babak baru kematian Arya Daru. Kini publik menanti sejauh mana aparat dan Kementerian Luar Negeri berani mengungkap tabir misteri di balik kematian Arya Daru. Pengacara Nikolai dan pengacara Hotman Paris mempunyai seorang klien yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia bernama Prabowo Subianto. Apa kata Prabowo? Minum kopi dulu biar semangat. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pintar. Itulah kata Bapak Presiden kita. Makanya Hotman benar-benar pintar berkat kopi luwak hitam premium. 95% dalam perkara menang, 5% kalah. Tapi itu semua berkat kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Ibu Tantri, keluarga daripada korban diplomat. Ibu bisa ceritakan fakta pada waktu sudah dimandikan dan kejadian-kejadian apa, dan sekarang ini tiba-tiba keluarga protes bahwa itu bukan korban bunuh diri. Kenapa? Selamat malam Bang Hotman. Ya. Jadi pada saat kejadian di tanggal 8 Juli itu, kakak saya dan beserta adik-adik saya langsung menuju ke TKP karena dihubungi oleh istri beliau yang memang tinggalnya di Jogja. Kemudian di situ memang terlihat bahwa adik sepupu kami meninggal dengan kondisi yang sangat memilukan buat kami. Yaitu? Dengan dibungkus dengan kantong kresek dan dilakban secara rapi. Nah, setelah itu ada luka-luka atau lebam atau pada gimana? saat itu belum kelihatan. Tetapi pada saat kami menuju ke
RSCM, kakak saya dan adik-adik saya sudah menunggu di RSCM bersamaan pada saat itu dengan jenazah. Ya. Nah, kami memang melihat ada sesuatu yang janggal karena meninggalnya itu seperti tertidur pulas. Ya. Dengan bibir yang putih, pinggirannya ada hitamnya, kemudian ada dua garis panjang, mungkin itu yang lakban itu. Dan pada saat itu kami langsung... Ada luka-luka nggak atau lebam-lebam atau apa? Belum, pada saat otopsi luar belum, tapi pada saat istrinya datang dari Jogja, terus dilakukan otopsi dalam. Nah, disitulah adik saya memotret bahwa sudah terlihat ada lebam-lebam. Lebamnya adalah di sini, sama di sebelah sini, kemudian di mulut, di dalam. Itu apa, bekas penganiayaan? Sepertinya ya, dengan benda tumpul ya. Benda Kalau tumpul. menurut kami seperti itu. Jadi kami memastikan sekali bahwa almarhum Aryan Daru Pangayunan ini tidak bunuh diri. Jadi keluarga memastikan dengan melihat luka-luka lebam bahwa almarhum bukan meninggal karena bunuh diri. Betul. Seperti kata polisi. Betul. Dan sekarang tiba-tiba baru teriak suruh buka lagi, kenapa? Karena setelah 40 hari. Kami di dalam di dalam kedukaan yang sangat pada saat 40 hari kemarin, akhirnya kami bertemu dengan Bang Nikolai, juga ada dengan Mas Toton. Akhirnya sekarang sudah mulai kami publish bahwa Aryan Daru meninggal bukan karena bunuh diri. Apa benar pada malam kejadian Ibu dengar katanya ada yang bilang istrinya yang meminta dipindahkan CCTV, kemudian istrinya telepon Polsek Menteng 7 kali tidak diangkat. Apa itu benar? Kalau untuk telepon benar, tapi kalau untuk yang meminta untuk memindahkan CCTV menggeser itu tidak benar. Jadi itu inisiatif dari penjaga kos. Terus dengan kalau biasanya seorang istri kalau menelepon suaminya, biasanya kalaupun satu malam belum bersambung nggak apa-apa. Kenapa pada malam itu langsung istrinya telepon Polsek sampai 7 kali? Ada kecurigaan apa? Karena, itu kan biasa kalau kita telepon suami 1-2 jam nggak diangkat masih normal. Ini kenapa langsung telepon? Karena memang kebiasaan istrinya Pita ini selalu telepon pada saat pulang dari kantor atau pagi pada saat mau berangkat ke kantor. Selalu telepon istri. Selalu, dan selalu mirip Hotman dong berarti ya. Nah, ini tambah satu lagi, Bang Hotman, dengan ibu kandungnya. Almarhum selalu telepon. Malam itu tidak telepon? Tidak telepon, pagi juga di tanggal 8 itu juga tidak telepon, dan itulah yang terjadi. Apa benar ada gosip bahwa almarhum ini ada hubungan cinta dengan istri seorang perwira angkatan laut? Kalau itu no comment saya. Begitu? Iya, biarkan jadi, nanti. Jadi kesimpulan keluarga bahwa korban meninggal bukan karena bunuh diri? Ya, itu. Yang sudah Ibu lakukan apa keluarga? Sudah minta katanya ke Presiden, ke Kapolri? Ya, betul. Ayahanda almarhum juga sudah memohon kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, juga kepada Kemendagri, serta Kemenlu, maaf. Ada tanggapan dari Polda nggak? Sampai saat ini belum ada. Belum ada tanggapan, dicuekin aja? Saya kurang tahu kalau dicuekin. Pak Nikolai, gimana tanggapan Anda? Analisa Anda sebagai kuasa dari keluarga almarhum. Jadi Bang Hotman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Kapolri, karena tadi saya dengar Kapolri sudah merespon dengan bagus, dengan atensinya untuk kasus ini ditelusuri kembali, diselidiki dan dibuka, dan Kapolri menyatakan Mabes Polri terbuka terhadap segala sesuatu yang akan disampaikan masyarakat. Kemudian saya juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Panglima TNI melalui Kapus Pen TNI yang juga siap membantu kita dalam pernyataannya asalkan ada permintaan dari keluarga. Kenapa sampai ke Panglima? Apa kaitan ada oknum TNI terlibat? Ada kecurigaan? Bukan begitu Bang Hotman. Jadi ke Panglima ini berdasarkan pertama bahwa kasus ini cukup pelik. Dan kita juga minta ada semacam bantuan, karena tidak ada larangan untuk TNI membantu kepolisian dalam hal ini, sehingga bisa komprehensif, gitu Bang. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh keluarga tadi, Mbak Tantri, bahwa memang dari hasil otopsi itu
kami melihat ada banyak kejanggalan di situ. Ya, itu otopsi resmi ya? Resmi. Ya. Dan itu di expose, sudah dipublish pada saat konferensi pers, pada saat gelar perkara. Nah, permasalahannya gini, Bang Hotman. Semenjak konferensi pers, semenjak gelar perkara, pihak Polda tidak pernah mengupdate perkembangan penyelidikan kepada keluarga. Tidak pernah memberitahukan perkembangan. Dan tidak pernah memberikan SP2HP. SP2HP tidak dikasih. Ya, surat. Kalau Polda Metro Jaya dengar ini, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan itu belum pernah diberikan, dan keluarga pun saat itu menunggu-nunggu. Mereka, saya sangat prihatin ketika hari Jumat tanggal 22 Agustus yang lalu, saya diminta datang ke Jogja bertemu dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan mertuanya. Saya bertemu, saya terenyuh, Bang Hotman. Mereka dalam kondisi betul-betul terpukul. Jadi kalau selama ini mereka diam, bukan berarti mereka mengamini apa yang dihasilkan oleh Polda, tapi mereka bingung. Mereka mau bicara dengan siapa, kepada siapa. Nah, ketika ada penasihat hukum, maka disitulah mereka mulai. Oke, jadi kecurigaan Pak Nikolai sama keluarga apa bahwa kesimpulan Polda itu tidak benar? Kecurigaan kami bahwa kesimpulan Polda itu tidak benar karena banyak meninggalkan hal-hal yang sensitif yang tercecer. Misalnya, ya, percakapan antara suami korban, istri korban, istri almarhum, bukan korban ya, ini belum kasus ya, istri almarhum dengan almarhum. Kami mendapatkan fakta, Bang Hotman, bahwa almarhum bertemu dengan Farah dan Dion itu bukan malam hari saja di GI, tapi sudah ada pertemuan 12.43 siang. Dengan siapa? Farah dan Dion. Cewek itu? Ya. Itu almarhum menyampaikan, dia chatting dengan istrinya menyampaikan bahwa aku diajak makan sama Farah sama Dion dari konsuler di tempat namanya Pos Blok. Gak jauh dari kantor buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos hari Kamis terkait pengangkatan anak. Nah, jadi pertemuan antara Farah, Dion, dan almarhum itu sudah ada sejak siang hari. Nah, kemudian sore hari setelah itu mereka balik, sore hari almarhum chatting lagi kepada istrinya bahwa dia akan ke GI untuk mencari dua kali ke GI. Belum, ini Pos Blok bukan di GI. Pos Blok itu dekat belakang katedral itu, Bang Hotman. Nah, dia chatting ke istrinya bahwa dia akan ke GI. Terus istrinya tanya, dengan siapa? Dia jawab sendiri. Almarhum jawab sendiri. Nah, untuk apa? Cari daleman. Cari pakaian dalam gitu ya, sama pakaian. Sampai di GI, dia sempat foto pakaian yang dia coba, dasi yang dia cari, foto kirim ke istrinya. Nah, mereka berdua masih bercanda dan sebagainya. Nah, kemudian saya tidak tahu dari mana munculnya Farah dan Dion pada saat di GI. Muncul lagi gitu? Di GI malam itu. Sejak kapan munculnya, bertemu dengan almarhum kapan, tapi tiba-tiba ya kita lihat seperti kita lihat bersama di CCTV yang beredar bahwa Farah dan Dion bertemu dengan almarhum. Farah ini siapa dan apa ada hubungan cinta? Nah, ini Bang. Ada affair nggak? Farah ini menurut hasil informasi yang kami telusuri, Farah ini teman sekerja almarhum. Teman? Sekerja almarhum di Kementerian Luar Negeri. Satu kantor? Satu kantor. Demikian juga Dion. Nah, makanya kan dalam percakapan almarhum dengan istrinya, dia menyebut Mbak Farah sama Dion dari konsuler. Itu kan. Nah, saya berkali-kali pada saat pertama kali speak up masalah ini, saya sudah menyampaikan bahwa dengan adanya dua orang itu, Farah dan Dion, perdalam pemeriksaan terhadap Farah. Perdalam. Siapa Farah itu? Wanita lajang atau berkeluarga? Kalau wanita lajang, periksa apa hubungannya dengan... Itu dilakukan Polda nggak? Saya kurang tahu. Dan saya sampaikan bahwa kalau dia wanita berkeluarga, cari tahu siapa suaminya. Ya kan? Kemudian pula Dion. Saya sampaikan itu dengan tegas, saya sampaikan. Dan
sampai sekarang kita belum mengerti dan belum mendapatkan informasi. Ya. Siapa sebenarnya Farah? Jadi belum tahu apa udah pernah diperiksa, nggak tahu ya? Kalau informasi yang kami dapatkan, Farah katanya sudah pernah diperiksa di Polda oleh penyelidik. Nah, berdasarkan itu, ya saya juga mendapatkan kopi BAP-nya. Jadi Farah menceritakan bahwa almarhum itu pernah sering curhat ke dia akan bunuh diri dan sebagainya, bla 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 bla. Ya, untuk membangun semacam satu opini bahwa almarhum itu betul-betul bunuh diri. Ya. Nah, tapi dalam kenyataannya setelah saya ketemu dengan orang tuanya, dengan istrinya, orang tuanya menyatakan, Pak Subaryono, menyatakan bahwa almarhum ADP, Arya Daru ini, adalah anak yang paling disayangi dan paling menyayangi orang tuanya. Karena susah didapat, Bang Hotman. 3 kali pengen punya anak, tidak pernah dapat, baru keempat kali. Nah, oleh karena itu paling disayang. Dan almarhum selalu komunikasi dengan orang tuanya, dengan ibunya khususnya, dengan istrinya dan anak-anaknya. Bahkan almarhum sudah menyiapkan visa, tiket, paspor untuk istri dan anak-anak. Jadi tidak ada indikasi untuk bunuh diri ya? Sebentar dulu Bang. Jadi kita mau istirahat dulu. Ya, sebentar ini sedikit aja saya selesaikan biar nggak terputus. Jadi almarhum sudah menyiapkan visa, tiket, paspor untuk istri dan anak-anaknya dan juga untuk orang tua dan mertuanya berangkat tanggal 31 Juli. Oke. Dalam keadaan gembira mereka semua. Dalam keadaan gembira. Jadi tidak mungkin bunuh diri. Mana orang gembira bunuh diri itu kan nggak masuk logika akal sehat. Oke, kita ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Nikolai, tolong dituntaskan dulu 2 menit. Jadi apa inti pokok hasil temuan saudara untuk menyimpulkan bahwa ini bukan bunuh diri? Pertama Bang Hotman, dari proses kematian. Proses kematian? Mana ada orang bunuh diri, dia melukai tubuhnya sendiri, kemudian memplastikin wajahnya dan melilitkan lakban. Menurut kamu polisi mengada-ada? Menurut saya. Oke. Betul. Ada apa? Nah, saya kurang tahu ada apa. Biar nanti Pak Susno dan Pak Wawan yang akan membuka. Oke, Pak Susno. Mana ada orang bunuh diri, melukai dulu dirinya, baru kemudian pakai plastik kresek, baru dilaban sangat rapi. Bapak sebagai mantan kabar eskrim. Pertama ya, kita turut duka cita atas kejadian ini pada keluarga. Kedua, kita kembali kepada apa press release terakhir dari Polri ya. Dia katakan di situ tidak ada mengatakan bunuh diri ya. Hanya kita, karena tidak ada pihak ketiga yang terlibat, berarti siapa lagi? Kan satu. Yang kedua, tidak pernah menyatakan bahwa penyelidikan dihentikan. Karena memang di dalam UHAP pun, di dalam hukum acara tidak ada penyelidikan itu. Tapi katanya bukan hasil kriminal kan? Iya, kesimpulan itu kesimpulan sampai dengan saat itu. Nah, kemudian masih dibuka juga suatu pintu bahwa siapapun, bukan hanya pihak keluarga kan, siapapun yang punya informasi silakan disampaikan. Oke, tolong to the point. Dengan adanya kejanggalan tadi oleh Pak Nikolai, ada luka lebam dan sebagainya. Apa itu mungkin bunuh diri, Bapak sebagai senior penyidik? Ya, kesimpulan daripada Polri mengatakan bahwa itu tidak ada pihak lain yang terlibat, baik dari hasil scientific crime investigation dan dari alat bukti lain. Kesimpulan dari Polri kan, penyidik. Ya, Bapak, menurut Bapak gimana? Saya tanya Bapak pribadi nih. Saya tidak pernah melakukan pemeriksaan secara itu. Dari hasil autopsi ada luka, ada lebam dan sebagainya. Luka dan lebam dan sebagainya yang bisa menjawab itu bukan kita kan. Kita bercuriga. Kalau itu ada dalam otopsi? Nah, kalau dalam otopsi apa hasil kesimpulan dari dokter? Ya itu, kalau ada dalam otopsi mengatakan luka-luka terus, mana ada orang udah luka lebam masih pasang plastik, masih bungkus kepalanya dengan rapi. Polisi tidak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah ahli di bidang situ. Ya, terus kenapa polisi menyimpulkan kalau belum bisa jawab?
berdasarkan kesimpulan dari para ahli ini. Ahli ini kan Kalau berkesimpulan. Bapak sebagai ahli gimana? Oh, saya bukan ahli. Saya tidak mau men-take over pendapat Oke. daripada itu. Kalau mengenai parah gimana? Apa itu perlu didalami oleh penyidik? Lah, Cewek itu? semua yang terkait bukan didalami harus diperiksa. Ya. Nah, sekarang kita mengatakan harus diperiksa. Apakah sudah diperiksa? Sedalam mana meriksanya? Sedalam lautan? Apa hanya sedalam Danau Toba saja? Ya. Kita harus ke kantor polisi. Maksud saya dengan kasus ini kan sudah terbuka Ya. luas. Tentu Bapak sudah banyak menyimpan data-data. Kesimpulan Bapak pribadi gimana? Jangan mengambang lagi dong. Oh, tidak ngambang. Saya tidak pernah nyimpulkan pribadi. Saya punya jalur untuk dapat informasi di situ. Ya. Jadi kalau saya ini meriksa tidak, saya sudah pensiun. Saya juga bukan humasnya Polri, Ya. tapi saya sesuai dengan keahlian yang pada saya, pengalaman saya dan informasi yang saya dapat dari dalam. Ya, yaitu Nah, informasinya bahwa mereka menyimpulkan begitu berdasarkan keterangan alat-alat bukti, baik alat bukti 184 KUHP maupun alat bukti saintifik. Ya. Kesimpulannya tidak ada pihak lain yang terlibat. Kemudian kedua, belum ditemukan pidana. Nah, saya harus ke situ, kan harus karena saya nggak mereka. Nah, mereka dapat itu dari mana? Dari ahli di bidang otopsi, dari ahli psikiater, dari ahli. Tapi kan dari temuan keluarga banyak benar kejanggalan, lebam di mana-mana, terus ada amplop, ada bunga Kamboja, ada CCTV. Banyak lagi, masih lebih dari itu sampai itu dikatakan menurut Bapak itu bukan sesuatu mencurigakan. Mencurigakan, tapi harus dijawab oleh alat bukti yang lain yang saling Jadi bersesuaian. kenapa Polda begitu cepat menyimpulkan bahwa bukan hasil kriminal? Tak cepat dia menyimpulkan kan Kan sampai sudah disimpulkan, udah konferensi pers kan? Iya. Sudah. Apa sudah kata? disimpulkan tapi tidak dihentikan kan? Kesimpulannya dalam konferensi pers itu jelas. Kesimpulannya Iya. meninggal karena pernapasan. Iya. Bukan Yang karena atas. dibunuh, Ya, bukan karena korban kriminal. bukan karena pembunuhan. Iya. Iya. Itu karena tidak ada pihak lain. Itu kan lip service itu tidak ada pihak lain yang terlibat. Itu kan bahasa halusnya. Bahasa halusnya, maksudnya Ya, itu adalah bukan korban pembunuhan. sampai dengan saat itu ya tidak ada pihak lain yang terlibat. Ya Memang nggak ada. bahasanya begitu, artinya bunuh Ah. diri kan. Ya boleh silakan simpulkan pendapat masing-masing. Pak Wawan gimana? Ya, ini kan masih Pengamat intelijen. terus berkembang. Ya, Dan tentu ada bukti-bukti baru nantinya yang akan bermunculan. Dari sana kita tidak pernah menutup. enggak, maksud saya Tidak begini ada- Pak. Logika hidup ini kan penuh dengan logika. Ya. Kalau ada orang sudah luka lebam di mana-mana, hasil otopsi, masih sempat nggak dia pakai plastik kresek, baru kemudian rapi banget, ya? Itu menurut Bapak keanehan atau apa tuh? Ya, keanehan. Yang di dalam hal ini ada tanda-tanda atau gejala bahwa dia tidak bunuh diri. Ya. Nah, dan semuanya perlu pembuktian. Artinya perlu ada, kita tidak bisa asumsi kan. Ya, nah justru inilah yang terus dicari oleh semua pihak Ya. untuk memberikan satu bukti bahwa kita ingin melihat satu kasus itu secara gamblang gitu ya, tidak. Intelijen peranannya di sini nggak ada atau itu murni penyidikan polisi ya? Karena ini kasus Pidana biasa. kasus di mana kematian dengan ranah di mana di situ ada lapor yang akan melakukan upaya penyidikan maupun ditingkatkan nantinya menjadi penyidikan, maka memang ini ranahnya. Menurut Bapak terlalu cepat nggak kepolisian menyimpulkan seolah-olah ini bukan hak meninggal bukan karena tindak pidana, ya? Terlalu cepat nggak menyimpulkan? Ya, kalau menurut saya semuanya kan tidak pernah dikatakan oleh polisian bahwa ini bunuh diri, kan tidak. Kenapa? Polisian tidak menyatakan itu sebagai bunuh diri, hanya menyatakan bahwa belum ada keterlibatan pihak ketiga. Hanya sekarang kita kepolisian tidak menghentikan ini, tidak ada SP3 sama sehingga saja. dibuka. Sama saja tidak dihentikan tapi digantung. Gimana Pak Nikolai? Sama saja kan? Ya, jadi dengan kata-kata tidak ada keterlibatan pihak lain, berarti kan by self. Ya. By self artinya apa? Ya bunuh diri. Jadi kita jangan mempoles bahasa. Inilah orang Indonesia ini sering mempoles bahasa,
seolah-olah itu hal diperhalus, padahal faktanya kembali lagi itu polisi arahnya bahwa ini bunuh diri, begitu kan? Iya. Hanifah gimana Bu Hanifah? Itu. Iya, baik. Sebelumnya turut berduka ya untuk keluarga. Kalau saya kembali kepada bahwa kondisi almarhum termasuk dalam unnatural suicide. Karena pada dasarnya seseorang yang ingin melakukan bunuh diri biasanya akan menggunakan cara-cara cepat. Karena dia tidak akan menikmati, mana ada orang mau menikmati, saya mau menikmati detik demi detik. Karena tujuannya adalah meninggalkan dunia gitu. Ya. Tapi dengan proses yang sedemikian rapi, menurut kriminologi nampaknya ini menjadi unnatural suicide gitu ya. Karena memerlukan keterampilan khusus dalam berproses gitu, membungkus kepalanya, merapikan. Intinya nggak ada orang menikmati sambil bunuh diri, menikmati membungkus kepalanya dengan rapi, begitu? Ya, pasti akan menggunakan barang-barang yang cepat untuk meninggalkan dunia gitu ya. Makanya yang digunakan adalah tali tambang gitu ya, atau minum cepat gitu, minum beracun gitu. Seperti itu. Karena harapannya adalah cepat menghadapi kematiannya. Kalau ini kan dalam proses yang sangat-sangat lama. Berarti dia punya kelebihan gitu ya, bahwa dia bisa menahan nafas, dan dalam kondisi-kondisi tertentu ada reptilian brain yang membuat dia akan melakukan gerakan-gerakan yang akan menunjukkan posisi korban tidak seperti yang ditemukan. Karena otaknya akan mencari oksigen untuk menyelamatkan diri pun ketika dia berharap untuk melakukan bunuh diri. Tapi dalam kondisi ini kan dia sempat menggunakan selimut. Nah, apakah kondisi-kondisi ini bisa diterima keluarga? Mungkin inilah yang membuat melatar belakangi keluarga saat ini hadir untuk meminta pertanggungjawaban lain gitu ya, terkait dengan keterbukaan dari keterangan. Jadi Ibu sebagai kriminolog mengatakan semua fakta-fakta kejadian pertemuan itu tidak ada petunjuk bahwa itu bunuh diri. Saya menyampaikan secara keilmuan dan beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ini tidak natural gitu. Ini tidak biasa dilakukan oleh seseorang yang akan mengakhiri hidupnya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah secara mental seperti apa. Seseorang yang akan melakukan bunuh diri pasti punya tanda-tanda mental dan psikologis tertentu. Kemudian bagaimana dengan dua orang yang terakhir ketemu? Last person scene tadi itu pasti mengetahui perubahan sikap, perubahan perilaku, verbal, visual, vokal gitu. Apakah ini sudah menunjukkan bahwa Mas Daru ini menunjukkan kondisi-kondisi mental, depresi? Jadi kondisi mental terakhir itu sangat kelihatan kalau orang mau bunuh diri. Dan pasti. Kedua, nggak ada orang bunuh diri menikmati dengan melilit dia pelan-pelan, jangan-jangan sambil pasang lagu dangdut kali, menurut penyidik kali ya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak Vegetable Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Luwak Vegetable Sugar dulu. wah, rendah gula, Nyaman diminum. Bekerja keras adalah seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Tapi agar kau bisa kerja keras perlu kesegaran tubuh. Itulah yang Hotman lakukan tiap subuh 3 kali sehari minum kopi luwak hitam premium. Jangan lupa tanpa gula ya. Kalau kau tidak sering minum kopi, kau akan lupa nanti sama anak istrimu karena kau akan mulai hilang ingatan. Kopi luwak hitam premium. Bapak Susno, saya setuju dengan pendapat Nikolai. Saya setuju, orang normal pun mana ada orang bunuh diri, lukain dulu tubuhnya sambil lagu dangdut, ya kan? Kemudian pasang kresek plastik, baru lilit, ya. Kemudian pasang selimut dengan rapi, tidur tendang. Apa ada bunuh diri kayak gitu, Pak? Orang kalau sudah pasang kresek kan pasti napasnya gini-gini. Aku yang jawab dulu. Ya, silakan. Apakah Aryo Danu melakukan hal itu? Ya. Atau itu asumsi dari Bang Rodman? Bukan. Lah, ini tanya. Jangan dulu. Itu ditemukan di TKP loh, Pak. Entar dulu. Di TKP kayak gitu. Ya. Pertanyaan saya. Siapa yang buat? Ini kan? bagus sekali kita masuk kan. Siapa yang buat kan? Apakah dia melakukan hal seperti itu? Nah, terus siapa yang buat?
Ya, makanya pertanyaannya. Iya. Ini tadi kan sudah didramatisir. Oke, kalau gitu gini, apakah ada orang bunuh diri mampu melakukan itu? Itu betul. Tanpa ada orang lain. Tanpa ada campur tangan pihak lain. Sekarang yang jawab itu adalah ahlinya. Tidak boleh berasumsi seperti Sekarang berasumsi ini pertanyaan Bu Hanifah Pak Susno. itu bukan pakar. Pak Susno, ini pertanyaan dari keluarga dan masyarakat, bukan asumsi. Pertanyaan yang harus dijawab oleh penyelidik. Iya, bagus. Makanya nanti Itu yang loh, Pak. jawab penyelidik. Bapak datang ke Pak, karena kita minta pendapat Bapak karena Bapak itu mantan penyelidik, mantan penyidik senior, mantan kabar eskrim. Sekarang saya jawab. Ya, jawab dulu. Di luar kasus ini, macam-macam cara bunuh diri. Macam-macam. Oke, sekarang jangan dulu yang macam-macam, yang satu macam ini aja dulu. Satu macam ini apakah tidak mungkin? Ya. Kalau soal mungkin, ini kita tidak boleh di sini berasumsi mungkin. Nggak, sekarang tidak. kalau tidak berasumsi, misalkan misalkan faktanya begitu, ada mungkin nggak seseorang bunuh diri, lukain dulu tubuhnya, baru pasang kresep, baru pasang rapi banget, baru tidur pulas dengan selimutnya rapi banget. Mungkin nggak? Ini saya nggak mengatakan ini kejadian. Mungkin nggak itu terjadi? Orang melakukan seperti itu. Ya. Tinggal tergantung cara apa yang dia ambil untuk menghilangkan pernapasan. Karena hitungan 4 menit orang itu mati. Kata dokter nggak mungkin. Pasti katanya kalau sudah 1 menit pasti mulai meronta-ronta. Iya. Ini selimutnya rapi banget, Pak. Ditutup begitu. Iya. Yang jawab peristiwa ini bukan Polri, bukan penyelidik yang melakukan itu. Tapi dokter kehakiman. Bapak, jangan-jangan Bapak pengacara. Tidak boleh dong. Saya ini dengan ilmu saya sangat netral. Ibu Hanifah, ini sangat netral. Kabar mantan kabar menyerang kriminal. Lawan dulu dong. Gimana? Ayo Bu. Baik, jadi kalau memang berseberangan tuh sangat-sangat tidak apa-apa ya, karena dia menghasilkan sesuatu yang objektif. Bagaimanapun juga saya bukan ahli forensik, sehingga kalau Pak Jenderal menyampaikan saya bukan ahlinya, iya betul. Yang kita lihat adalah bagaimana normalnya seseorang ketika terjadi kematian. Satu. Biar rame, saya jawab dulu. Yang enggak rame. Enggak, Bu, aku jawab dulu. Iya, kita berbicara dalam keadaan normal. Ya, makanya dijawab dulu normal orang bunuh diri gimana? Ya, kalau normalnya orang bunuh diri kan seperti tadi secara fisik, secara psikologis berarti ada tanda-tanda tertentu terkait depresi dan lain-lain. Depresi. Iya, depresi. Terus cara bunuh dirinya? Cara bunuh dirinya. Kalau caranya kan kita melihat seperti itu. Jawabannya kan ada dua, pilihannya kan ada dua. Apakah bunuh diri atau dibunuh? Iya. Kalau bunuh diri apakah cara seperti itu lazim. Sesuatu yang lazim. Nah, yang kalau jawab ada luka. Nah, ada lebam terus kemudian dia pasang dulu kresek, dia kemudian rapi banget baru dia tenang. Halo gitu. Iya, makanya harapan waktu S1 hukum pernah belajar ilmu kedokteran kehakiman nggak? Saya lupa saya masih ingat itu. Oh gitu. Jadi maksud Bapak Pak Susno nggak belajar itu ya? Belajar. Pasti belajar juga. Lulus nilainya bagus. Belajar juga. Saya belajar di Akpol. Guru IKK saya namanya Mukmin Idris. Saya belajar di Fakultas Hukum S1, S2. Ada pelajar. Jadi guru IKK saya itu namanya Mukmin Idris. Iya. Gitu. Jadi walaupun kita belajar gitu, saya tidak boleh memberikan keterangan yang menyimpulkan karena saya tidak punya sertifikat untuk itu. Walaupun saya lulus. Bukan ijazah palsu loh. Bukan Pak. Ini kita bicara keilmuan Pak ya. Iya. Kita bicara keilmuan. Tapi saya nggak boleh mengambil kesimpulan. Betul. Ini karena saya tidak boleh, bukan bidang kita saya. Kita tidak mengambil kesimpulan Pak. Iya. Kita melihat ada kejanggalan. Iya. Kita mempertanyakan itu. Coba Pak intelijen dulu. Pak intelijen. Masa orang lagi riang gembira dibilang depresi. Ya. Udah persiapan tiket mau Masa orang mau bunuh diri pakai lukai dulu tenang-tenang gitu kan? Baru kemudian pasang kresek, emang kayak mau pasang makeup dulu gitu kan? Itu kan kesimpulan. Ada yang nggak beres nggak di situ? Kesimpulannya Bang Lukman, Bang Hotman kan seperti itu. Pak intelijen. Karena terlalu banyak minum kopi. Menurut saya ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Dan ini harus udah 4 lawan 1 nih. Ya terus. Artinya tinggal pembuktiannya. Aku tidak bilang mana-mana, jangan bilang 4 lawan 1. Artinya tinggal pembuktian. Ya. Karena jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Oke. Nah, itu saya mengatakan jangan lupakan dulu area. Misalkan contoh. Dapat logika nggak? Kalau benar nih ya ini udah. Kalau benar terbukti bahwa ada luka lebam.
Itu satu. Kemudian benar terbukti ada kresep. Kemudian rapi banget itu lakban. Kemudian tidurnya juga tertutup, tidak selimutnya rapi. Misalkan itu. Spraynya pun rapi. Spraynya rapi. Orang kalau udah bunuh diri bernapas pasti keronta-ronta. Kata dokter begitu, dalam 1-2 menit sudah keronta-ronta. Misalkan begitu, misalkan nih Pak ya. Misalkan itu faktanya, masuk di akal ya itu bunuh diri? Ya tidak. Tidak. 4 lawan 1 Pak Susno. Dan dari mana 4 lawan 1? Saya berpendapat secara ilmu ya. Ya. Secara ilmu. Ya ini sudah ilmu logika normal waras ini. Ini ilmu semua, kita ilmu semua ini mah. Artinya gini, kita tidak lantas kok berhadapan, tidak. Ini kalau kan saya bilang kalau Ya. begitu. Kalau begitu. Maka sekarang kan penyelidikan masih terus berlangsung. Masih. Nggak, saya hanya lupakan dulu kasusnya. Kalau begitu kasusnya, kalau Kan begitu sudah saya jawab. sudah jauh itu benar-benar nggak mungkin bunuh diri kan? Doh Pak Susno gimana? Aku dulu duduk di situ, aku yang nanya. Tinggal kemana aku ngarahkannya? Ya kita pakai logika normal. Pak Zapadang, Pak Nikolai, aku yang di situ, aku yang ngarahkannya, aku tidak minum ini. Orang bunuh diri. Aku minum yang Benar lain. kata ibu kriminal, orang bunuh diri Bukan. pasti mau jalan pintas langsung minum racun, tali Iya. atau tembak kepala. Iya. Benar Bu? Bang Nggak Hotman. ada orang pakai santai dulu, lukain dulu sini, lukain dulu sini. Benar nggak Pak? Bang Hotman, saya pernah nangani satu kasus Ya. bunuh diri. Itu orang pakai tali dan kayak gantung diri. Ternyata bukan gantung diri dia. Dia dibunuh dulu, diseling dulu, dijerat dulu, baru dipasangin tali, digantung di pohon. Begitu. Bisa jadi. Bukan bisa jadi ini saya tangani, Iya. Pak. Iya. Bukan katanya. Iya. Berarti ada orang bunuh diri seolah-olah ada orang mati kriminal Iya. seolah-olah bunuh diri dibuat Iya, gitu loh, betul. ya. Ya, kita kan berbicara kasus lain. Kasus ini untuk dia mengatakan bahwa dia dibunuh harus ada orang ketiga kan? Betul. Nah, sekarang untuk mencari orang ketiga itu ada apa? Carilah yang orang menyerahkan amplop berisi clue. Nah, Itu. Ya, cari ada itu. orang Itu menyerahkan cari. amplop Nah. berisi clue. Kita ketemu lagi sesudah yang berikut ini ya. masih berapa lagi? Satu seksi lagi. Dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum. dipersembahkan oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan tanya kepada keluarga, apa usaha selanjutnya dari keluarga memperjuangkan agar dibuka kasus ini kembali? Ya, intinya bahwa kami keluarga besar dari Arya Daru Pangayunan ini menginginkan terus terungkap dengan detail dan jelas agar benar-benar kami tahu bahwa memang Arya Daru bukan bunuh Yang diri. paling utama alasan keluarga menyatakan ini bukan korban bunuh diri apa? Temuan fakta apa? Iya, kami sudah kan mendapatkan paparan pada saat gelar perkara seperti itu. Ya, maksudnya yang Anda tidak setuju dengan hasil gelar perkara itu apa? Ya, dengan ada lebam-lebam itu. Ada lebam-lebam di tubuhnya, itu bukan bunuh diri. Ya. Dan juga masang kresek, masang lakban sangat rapi, itu bukan bunuh diri. Betul. Selimutnya sangat rapi, itu bukan bunuh diri. Betul. Bantalnya masih rapi, itu bukan bunuh diri. Betul. Jadi yakin itu bukan bunuh Yakin diri. sekali. Jadi akan selanjutnya Pak Nikolai mau usaha apa nih? Mau Jadi gini Bang Hotman, keluarga mereka menginginkan kepastian hukum ya, dan pemenuhan hak asasi manusia mereka. ya. Nah, Anda curiga nggak ada yang dilindungi di kesini? Ada curiga nggak apakah cewek ini dia bernama F atau N atau gimana? memang saya sangat curiga. Sangat curiga. Sangat curiga pada keterlibatan pihak lain. Minta Kapolri nggak agar cewek itu diperiksa sama cowok itu yang 2 kali ketemu dalam sehari? Saya sudah sering bersuara Bang Hotman. Ya. Bahkan waktu di sini pun saya bersuara kan periksa secara mendalam. Benar dia suaminya Pamen Angkatan Laut, perwira? Saya nggak tahu itu. Saya nggak Oke. berani menjustifikasi itu. Tapi biarlah nanti hasil penyelidikan. Jadi Anda sebagai pengacara senior, mantan dirjen, yakin ini bukan bunuh diri? Yakin, aku yakin. Pak Susno yakin ini bukan bunuh diri? Saya berpedoman pada hukum ya Pak. Oke. Selaku penyidik saya tidak boleh berasumsi. Malam ini Pak Susno jadi orang baik. Pak Wawan gimana? Ini bunuh diri atau tidak? Ini ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Kejanggalannya parah atau apa? Parah. Ya. Pak Dion.
Kejanggalannya parah banget atau apa? Nah, parah Ya, banget. maksudnya Maksudnya jangankan penyidik, manusia biasa aja tidak akan ada orang percaya ini bunuh diri. Itu maksud saya. Ya. Mana ada orang bunuh diri, lukain dulu tubuhnya, baru kemudian cari lakban, cari plastik, tidur tenang. Karena orang bunuh, kalau udah ditutup napasnya kan akan menggelepar-gelepar. Ya, memang ini janggal dan Dan makanya waktu sekarang ditemukan selimutnya rapi. Oke, makanya sekarang terus dilakukan upaya-upaya dan permintaan dari pihak keluarga, atau juga sudah direspon positif oleh pihak Kapolri, dan juga masyarakat saya kira juga sangat menantikan dari perkembangan ini. Di era sekarang tidak ada yang bisa ditutupi. Betul. Apalagi sekarang keterbukaan dan medsos juga sangat luar biasa. Jadi himbauan Bapak ke Kapolri apa? Tapi himbauan kepada Kapolda. Kapolri terutama. Kapolri kan sudah menyatakan bahwa siap menerima masukan. Ya silakan nanti. Pak Susno berani nggak menghimbau Kapolri di sini? Bapak sebagai mantan Kabar Eskrim berani nggak menghimbau kepada Kapolri? Berani. Dan Tidak saya apa-apa. yakin apa yang kita bicarakan di sini oleh Mabes Polri ataupun oleh Polda sudah didengar. Ya. Jadi ada masukan informasi dari pihak korban, ketidakpuasan terhadap ABCD. Dan menurut Bapak ketidakpuasan itu sangat masuk di akal. Kalau kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh penyelidik, tidak masuk akal. Ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh penyelidik, mungkin ada perubahan. Makanya saya himbau kepada keluarga dan pada Pak Nikolai, ajak keluarga untuk melihat apa yang dilakukan. Akan terbukti nantinya apakah penyelidik itu bekerja menurut aturan hukum atau tidak. Oke, Ibu Hanifah. Ya. Himbauan Ibu kepada Kapolri atau kepada siapapun? Saya tidak mau menghimbau, nanti dimarahin lagi sama Pak Jenderal ya. Ya. Tapi saya kembali. Nggak marah loh. Nanti kalau marah nggak teguran loh. Saya kembali ke Pak Nikolai tadi menyampaikan ada kasus yang hampir sama gitu ya, tetapi ternyata itu adalah bunuh diri. Pembunuhan. Artinya ada kasus-kasus tertentu yang hampir sama gitu ya. Disebut dengan stage bunuh diri pasca pembunuhan. Ya. Jadi ditunjukkan seolah-olah skenarionya yang diberikan skenario kepada masyarakat itu adalah bunuh diri padahal setelah pembunuhan. Saya pikir ini adalah hal yang sudah pernah terjadi dan kemungkinan akan terjadi lagi ketika sudah ada contohnya dan bisa diterima oleh masyarakat ketika bukti-buktinya itu nyata. Jadi sekarang yang kita inginkan sama seperti keinginan keluarga bahwa transparansi itu harus diberikan oleh kepolisian sehingga tidak ada narasi-narasi yang menyesatkan gitu. Karena bagaimanapun juga bukan hanya keluarga yang ingin kebenaran, tapi ada para penyusup yang ingin membuat kondisi-kondisi ini semakin keruh. Betul sekali. Jadi kalau ada keterbukaan, ada transparansi, narasi-narasi yang tidak baik itu atau tidak benar segera bisa dituntaskan. Coba dulu. Dokter yang pernah saya undang ke sini juga mengatakan kalau orang sudah tidak bisa bernapas 2 menit aja pasti otomatis tubuhnya itu meronta-ronta, ngeronta-ronta, bukan kesadarannya hilang. Iya. Kalau meronta-ronta selimutnya nggak rapi dong. Iya, betul. Ibu gimana? Iya. Karena waktu ditemukan selimutnya itu mayat rapi banget, benar ya? Ya, makanya saya bilang reptilian brain-nya itu ketika dalam kondisi tertentu akan aktif gitu. Dan dia akan melakukan pergerakan-pergerakan sehingga kondisi korban itu menjadi tidak asimetris. Jadi ibu sebagai kriminolog yakin benar ini bukan bunuh diri? Saya yakin karena berdasarkan data. Berdasarkan data yang ada. Ya. Kan Lagi pula kalau cuma kira-kira tidak akan minum lebam di mana-mana kan? Betul sekali. Dan tidak ditemukan air mani maupun tinja. Kalau orang bunuh diri kan pasti keluar itu ketika dia meronta-ronta. Ya. Ilmu forensik. Aku nggak ngerti. Bukan. Tanya Pak Susto ilmu forensik. Iya benar. Kalau bunuh diri memang harus ada air mani dan tinja. Harus ada. Tetapi persoalannya kan kita tidak mendengar paparan itu apakah disampaikan apa tidak. Ya. Nah, itulah makanya saya himbau dari Pak Nikolai bersama keluarga untuk menanyakan ini. Dan kita sangat bagus ini kalau terbuka. Apalagi selama ini dari Polda menyatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak dibuka ke publik dengan alasan privasi. Nah sekarang keluarga malam ini melalui Pak Nikolai secara resmi dan melalui sepupunya buka saja.
Dan himbauan Bu Hanifah, buka saja transparansi katanya. Dan saya juga ingin tahu gitu, walaupun saya polisi. Oke, jadi itu adalah himbauan daripada Pak Susno, saya cek maksudnya agar Pak Nikolai sama keluarga tidak apa-apa akan dibuka mulai kan? sekarang agar lebih terarah ke Polda. Buka lagi filenya. Kami sudah menyusun jadwal itu Pak Susno maupun Bang Hotman, kami sudah tanpa disuruh pun kami sudah lakukan. Istilah semen Padang. Kalau baru ngomong kita udah lakukan. Gitu. Kapan akan ke Polda lagi? Jadi pertama itu, yang perlu saya sampaikan juga, sebelum itu saya minta untuk masalah kondom itu. Nah, kalau itu kondom, kontrasepsi itu yang ditemukan, yang dipamerkan pada saat gelar perkara itu. Kenapa itu? Itu kondom bekas atau baru? Kalau kondom bekas pasti ada bekas-bekas cairan. Iya. Periksa DNA dari cairan milik siapa? Dan itu belum diperiksa? Belum. Kaitannya kondom dengan bunuh diri apa? Loh, katanya ditemukan seolah-olah korban memakai kondom. Ya, saya setuju. Kondom nggak ada lawannya Pak Nikolai, kondom itu periksa DNA-nya, itu siapa yang makai. Iya, maka itu yang saya bilang. Lawannya siapa? Betul. Kalau kondom itu ada dua itu. Betul. DNA-nya. Betul. Di dalam sama di luar kan? Bukan. Lawan mainnya kan ada. Iya, di dalam sama di luar. Oh iya. Kalau di dalam punyanya pemakai, kalau di luar kan lawannya. Oke, jadi kepada Bapak Kapolda yang baru, Kapolda Metro Jaya yang baru Pak Asep, ini agar diperhatikan semua keluhan dari wargamu ini, karena memang saya pun pribadi pun menganggap ada kejanggalan di sini, ada ketidakwajaran. Terlalu cepat kesimpulan dari penyidik mengatakan bahwa ini bukan korban kriminal. Sekali lagi kepada Bapak Kapolda Metro, mohon segera dibuka kembali berkasnya dan diperiksa lagi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ketemu lagi di Hot Room setiap hari jam 9 malam di Metro. Silakan Pak. Ya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.